Ini adalah episode festival untuk mengembalikan semangatnya Sumino. Jadi setelah dia melihat adiknya diculik lagi di depan matanya, semangat Sumino bisa kembali hanya dengan sebuah festival. Seolah lupakan saja sejenak tentang adiknya yang diculik, jadi kita bersenang-senang saja. Jadi mari kita bahas Number One Sentai Gozuger episode 21. Jadi setelah Fire Candle merebut Sentai Ring dari Oto, hingga kini dia bisa berubah menjadi Shinken Red, dan dia bahkan bisa merubah pedang Shinken Marunya menjadi Reka Daizanto untuk menyerang Gozuop dan Kumade. Tapi sayangnya pertarungan di sini berhenti karena Fire Candle mundur dari lokasi pertarungan. Entah kenapa aku merasa Sumino sempat bengong sebentar setelah pertarungan ini selesai saat melihat ada orang misterius yang mendekati adiknya. Bukannya langsung menyelamatkan adiknya, Sumino sempat terdiam sebentar, bahkan dia bisa memperhatikan mata orang yang mendekati adiknya. Jadi Oto bisa diculik lagi dengan gampangnya di depan mata Sumino. Meski setelahnya Sumino tetap merasa sedih dan emosi sambil tetap mencari informasi orang yang menculik adiknya di internet. Tapi seorang Sumino yang dikatakan sebagai detektif tidak bisa menemukan info tentang pria bermata abu-abu. Jadi seorang detektif bisa kalah dari seorang fans. Padahal fansnya Rikuo bahkan bisa sampai menemukan foto lamanya Rikuo saat dia masih menunjukkan mata aslinya yang berwarna abu-abu. Tapi di sisi lain, Rikuo juga nampak gelisah menelpon seseorang yang dulu dia panggil sebagai Reisan. Mungkin karena Sumino menyebutkan pria bermata abu-abu itu sebelumnya. Terus dilanjutkan dengan kejadian sebelumnya di mana ada orang menculik Oto dengan mata abu-abu juga, mungkin mengingatkan Rikuo pada Reisan ini, orang yang dulu dia kenal, hingga dia nampak muruk sepanjang episode ini. Jadi Reisan ini, atau nama panjangnya Regushima, dia adalah orang yang menculik Oto, dan dia akan muncul minggu depan sebagai Universe Warrior Red Buster, di mana karakter ini diperankan oleh Ryoma Baba yang sebelumnya menjadi Blue Buster. Semoga karakternya ini akan menarik karena dia aktor senior tokusatsu juga, dan dia punya hubungan erat dengan Universe Warrior yang dia perankan saat ini. Sementara itu di KP Pemuja Tegasword juga dibahas kenapa Fire Candle bisa berubah menjadi Universe Warrior Shinken Red. Ternyata karena Sentai Ring-nya lah yang memilih Universe Warrior. Jadi selama ini Sentai Ring bisa memilih usernya sendiri seperti Sentai Ring Shinken Red ini, dan jika itu terjadi, bahkan Tegasword pun tidak bisa mencegah siapa user dari Sentai Ring tersebut. Jadi mungkin itulah kenapa Tegasword Silver tidak menghilang saat Sentai Ring-nya direbut oleh Fire Candle. Oke, kita balik ke cerita. Jadi untuk menghibur Sumino, kakek Joji mengajak semua orang datang ke festival yang kebetulan saat itu sedang diadakan festival. Tapi saat itu ada juga monster festival Noan yang mengacaukan festival itu. Tapi kali ini aku suka dengan Noannya karena dia memiliki tujuan yang awalnya disuruh untuk menciptakan festival yang megah saat pertarungan Fire Candle melawan Tono. Tapi Noan ini malah mengacau di festival dengan mengadakan lomba menjual makanan, lomba membuat siapa yang lebih ramai di festival ini. Yang cukup lucu juga bagaimana melihat para Gozuger menjual makanan, terutama Kumade. Lalu bagaimana mereka dicurangi oleh Braidan dengan makanan yang membuat orang ketagihan. Dan saat Bokwit, ada momen juga saat Bokwit ditolak oleh Rikuo karena dia lagi galau. Tapi di balik itu ada poin bagus yang diajarkan pada festival di episode kali ini, terutama dari kakek Joji dan juga Ryuji, mengenai makna sebenarnya dari festival itu. Sama seperti hari raya, tujuan utamanya adalah untuk bersyukur dan untuk memuja dewa atau Tuhan, bukan tentang makanan atau mainan yang dijual di sana, tapi menunjukkan rasa syukur terhadap anugerah dari Tuhan. Dimana dalam banget makna dari festival ini. Itulah kenapa festival dari Tegasword ini bisa mengalahkan festival dari para Braidan. Bahkan Sumino yang datang belakangan juga ikut terhibur jadi bahagia di festival kali ini. Meski kemudian festival ini dilanjutkan menjadi sebuah pertarungan setelah Fire Candle juga muncul di festival itu, di mana kakek Joji melawan festival Noan, Fire Candle melawan Tono, Sumino, dan Rikuo,
Kumade melawan Mr. dan Mrs. Cake, sedangkan Ryuji masih melanjutkan memimpin festival ini. Pada pertarungan ini, kakek Joji bisa menang dengan mudah melawan festival Noan. Tapi pertarungan utamanya adalah pertarungan Fire Candle melawan para Gozuger, terutama Tono, di mana Fire Candle bisa memanggil senjata gabungan dari Go-Go 5, yaitu Light Bird Breaker mode, dengan centering yang diberikan oleh Buket. Bahkan pada pertarungan kali ini, dia juga langsung memanggil King Kenlor. Lalu tiba-tiba Shinken-Oh juga muncul di tengah pertarungan ini tanpa penjelasan yang pasti. Kalau Daizujin dulu muncul karena dibangkitkan oleh centering milik Pak Osai, lalu Gaop King juga bangkit karena mendengar lagunya Rikuo dan Gaia. Nah, ini Shinken-Oh tiba-tiba muncul begitu saja tanpa alasan. Bahkan Kumade juga ikut bingung kenapa Shinken-Oh bisa muncul di sini. Kumade saja bingung, bagaimana dengan penontonnya? Ditambah lagi Shinken-Oh muncul dalam bentuk evil mode dan membantu Fire Candle. Tapi setelah mendengar doa dari festival ini, Tegasword bisa membebaskan Shinken-Oh hingga dia seperti tersadar dan berpindah membantu Tegasword melawan King Kenlor. Dan di sini terjadi combo yang unik. Tegasword menjadi pedang untuk Shinken-Oh, seperti Kamen Rider Saber yang menjadi pedang untuk King Arthur. Dan dengan combo ini, sekali lagi mereka bisa mengalahkan Fire Candle, meski centering Shinken Redja masih dibawa oleh Fire Candle. Jadi, bagaimana menurut kalian episode kali ini? Menurutku, episode ini bisa terbilang masih biasa saja, tapi tetap ada poin menarik yang membuat kita ingin menonton bagaimana kelanjutan kisah Sumino dan Rikuo minggu depan. Kalau kalian, bagaimana menurut kalian episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.